Jadi saat ini saya berada di Taman Wisata Rohani. Di Taman Wisata Rohani ini saya tepat berada di Monumen Anthony Aris van de Loosdrecht. Ya, Van de Loosdrecht ini adalah merupakan penginjil yang pertama masuk di Toraja dan melakukan Sahabat YouTube semua, dalam video kali ini, kami ingin mengulas tentang sejarah penginjilan di Toraja oleh warga Belanda yaitu Anthony Aris van de Loosdrecht. Oke sahabat semua, jadi saat ini saya berada di Taman Wisata Rohani. Di Taman Wisata Rohani ini saya tepat berada di Monumen Anthony Aris van de Loosdrecht. Ya, Van de Loosdrecht ini adalah merupakan penginjil yang pertama masuk di Toraja dan melakukan penginjilan di daerah Toraja pada tahun ya sekitar 1913 ya. Nah, Van de Loosdrecht ini merupakan di sini ada tempat beliau pada saat itu. Nah, ini kita lihat bagaimana monumen dan tempat Van de Loosdrecht itu sekarang. Anthony Aris van de Loosdrecht lahir pada tanggal 21 Maret tahun 1885 di kota kecil Veenendaal, Belanda. Beliau pernah kuliah di Fakultas Teologi Universitas Heidelberg. Setelah Perhimpunan Pekabaran Injil Gereformeerd mempersiapkan Anthony Aris van de Loosdrecht untuk bekerja di Hindia Belanda, maka pada tanggal 5 September tahun 1913, ia dan istrinya, Ida van de Loosdrecht berangkat dari stasiun kereta api Maas di Rotterdam. Mereka kemudian menuju Genoa, Italia, menyusuri Sungai Rin dengan tebing-tebing menjulang tinggi di sampingnya. Mereka tiba di Port Said dengan menggunakan kapal Vondel. Dari Kolombo mereka kemudian menuju Batavia, Hindia Belanda dan tiba pada tanggal 4 Oktober tahun 1913, tepatnya di pelabuhan Tanjung Priok. Setelah tiba di Batavia, Hindia Belanda, Anthony Aris van de Loosdrecht bertemu dengan Dr. Adriani dan konsulat Zending untuk mendapatkan penjelasan sebagai bekal menuju Tanah Toraja. Setelah itu Anthony Aris van de Loosdrecht dan istrinya melanjutkan perjalanan ke Makassar, Hindia Belanda. Di Makassar, Anthony Aris van de Loosdrecht bertemu dengan seorang guru bernama Manemblu yang bersedia menemaninya dalam perjalanan ke Tanah Toraja. Manemblu sekaligus menjadi rekan kerja pertamanya. Mereka bersama-sama melanjutkan perjalanan ke Palopo, Hindia Belanda lalu selanjutnya menuju Rantepao, Tanah Toraja. Anthony Aris van de Loosdrecht, Manemblu dan beberapa kuli angkut yang menemaninya menginjakkan kaki di Rantepao, Tanah Toraja untuk pertama kalinya pada tanggal 10 November 1913. Setibanya di Rantepao, Anthony Aris van de Loosdrecht langsung bekerja. Pertama-tama Anthony Aris van de Loosdrecht bersama rekannya menemui para pemuka masyarakat untuk merundingkan berbagai rencana yang telah disusunnya, seperti pembukaan sekolah-sekolah Zending. Sekolah Zending tertua yang berhasil didirikannya adalah sekolah di Balusu, dengan jumlah muridnya lebih dari 70 anak. Sekolah Zending yang lainnya dibangun yaitu di Nanggala dengan jumlah murid lebih banyak sekitar 80 anak, kemudian juga didirikan sekolah lain di Sadan dengan jumlah murid 70-an anak. Minat masyarakat untuk mendirikan sekolah semakin meningkat. Informasi mengenai hal ini didukung sejumlah fakta, seperti surat yang dikirimkan oleh istri Anthony Aris van de Loosdrecht, Ida van de Loosdrecht kepada istri Aceh Kruije Moulin, surat yang tertanggal tanggal 25 Mei tahun 1914 tersebut berisi kesan-kesan pertama Ida van de Loosdrecht mengenai Tanah Toraja. Dalam surat tersebut ia juga bercerita bahwa suaminya bepergian ke berbagai tempat di Tanah Toraja, bahkan hingga berhari-hari oleh karena banyaknya permintaan untuk membangun sekolah. Oleh karena itu Ida van de Loosdrecht berharap agar Perhimpunan Pekabaran Injil Gereformeerd mengirimkan lebih banyak lagi penginjil atau zendeling ke Tanah Toraja. Dan pada tahun berikutnya yaitu 1915 ada 900 orang Toraja yang telah tercatat sebagai murid di sekolah-sekolah Zending yang didirikan oleh Anthony Aris van de Loosdrecht. Pada tanggal 23 Mei tahun 1915.
Untuk pertama kalinya ia membaptis 4 orang anak Toraja yaitu Welem Boko, Kadang, Taru, dan Pabolo yang telah mengikuti katekisasi cukup lama. Menyusul pada bulan Mei tahun 1917. Tepatnya pada hari Pentakosta, Antoni Aris van de Lusdre membaptis 29 orang, 11 diantaranya adalah orang dewasa. Baptisan tersebut dilakukan di rumah Antoni Aris van de Lusdre. Pada tanggal 26 Juli tahun 1917 ia berencana mengunjungi daerah Nanggala tetapi mengubah rencananya untuk berkunjung untuk melihat pembangunan sekolah Zendeling di daerah Bori. Pada saat berbincang-bincang dengan seorang guru agama tiba-tiba mereka didatangi sekelompok orang dan menombak Antoni Aris van de Lusdre. Ia masih bisa bertahan sejenak dan menyuruh orang untuk meninggalkan seorang diri dan berdoa dan tidur untuk selamanya. 4 orang yang melakukan pembunuhan akhirnya tertangkap. Antoni Aris van de Lusdre menghembuskan nafas terakhirnya di rumah ini dan dimakamkan di Karasik tanggal 28 Juli tahun 1917 yang sekarang masuk dalam wilayah Kecamatan Rantepao. Beliau telah merintis pekabaran Injil dan sekolah bagi masyarakat Toraja saat itu. Dan sebagai tanda untuk mengenang dan perhormatan kepada Antoni van de Lusdre maka dibuatlah Taman Wisata Rohani dengan monumen patung Antoni van de Lusdre di daerah Bori Kecamatan Sesean. Nah sahabat YouTube semua, demikian kisah singkat penginjil pertama masuk ke Toraja, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas support dari sahabat YouTube semua.